Halo, perkenalkan saya Apoteker Agnes. Mari kita belajar obat dari ahlinya. Hari ini kita mau belajar tentang obat-obat lambung yang tersedia di apotek atau biasa diresepkan oleh dokter. Sebelum kita belajar tentang obatnya, ayo kita belajar dulu sebenarnya penyakit lambung itu seperti apa sih? Sakit lambung itu terbagi atas dua, yaitu ada MAH, ada GERD. Nah, MAH itu sendiri terjadi karena adanya lonjakan asam lambung di dalam lambung, menyebabkan beberapa gejala seperti mual muntah, lalu ada sendawa, lalu kemudian begah, kembung, dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan tukak lambung atau luka pada lambung, bahkan pendarahan pada lambung. Lalu kemudian ada GERD. GERD itu sendiri terjadi ketika adanya kenaikan asam lambung dan juga asam lambungnya itu naik sampai ke kerongkongan karena adanya masalah pada otot yang ada di tenggorokan. Selain ada gejala lambung seperti begah, sendawa, mual muntah, biasanya pada orang GERD ada gejala tambahan seperti nyeri di dada, terkadang batuk, terkadang sesak, ataupun mulut rasa asam. Lalu bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasi MAH ataupun GERD, kurang lebih obatnya sama. Berikut akan saya jelaskan beberapa obat yang biasanya tersedia di apotek ataupun diresepkan oleh dokter beserta aturan pakainya. Yang pertama, ini adalah obat golongan antasida. Nah, antasida ini punya banyak sekali merek dagangnya yang tersedia di apotek. Ada yang tersedia dalam bentuk suspensi dan juga ada yang tersedia dalam bentuk tablet. Kapan dia diminum? Antasida itu disarankan diminum pada saat terjadi serangan. Misalnya ada nyeri ulu hati, ada rasa panas, lalu kemudian begah dan kembung. Penanganan pertama yang bisa kita lakukan adalah minum antasida. Nah, antasida itu sendiri diminum dalam kondisi perut kosong. Dia bekerja menetralkan asam lambung yang ada di lambung. Antasida bisa diminum setengah jam sebelum makan, atau 1 jam sebelum makan, atau 2 jam setelah makan, yaitu pada saat kondisi perut kosong. Yang berikut ada ranitidin. Kalau teman-teman yang punya masalah lambung, pasti akrab sekali dengan obat ini. Nah, ranitidin itu bekerja dengan menghambat histamin. Histamin itu adalah senyawa alami di dalam tubuh yang bekerja merangsang produksi asam lambung. Jadi dengan kita minum ranitidin, produksi asam lambungnya menurun karena histaminnya dihambat oleh ranitidin. Untuk aturan minumnya, ranitidin paling disarankan diminum malam hari. Namun jika diresepkan 2 kali sehari, bisa diminum pagi dan malam di saat perut kosong, yaitu setengah jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Berikut ada omeprazol. Omeprazol ini termasuk dalam golongan PPI. Selain omeprazol ada juga lansoprazol. Nah, omeprazol ini kapan sih diminumnya? Omeprazol itu paling efektif diminumnya pada pagi hari, dalam kondisi perut kosong, yaitu setengah jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jika diresepkan 2 kali sehari, bisa diminum pada pagi hari dan juga malam hari. Omeprazol bekerja dengan menghambat pompa asam ke dalam lambung sehingga asam lambung yang dihasilkan lebih sedikit. Lalu yang terakhir ada sukralfat. Sukralfat tersedia dalam 2 bentuk sediaan, ada dalam bentuk suspensi, ada juga dalam bentuk tablet. Nah, kapan obat ini diminum? Obat ini diminum jika adanya indikasi tukak lambung atau luka pada dinding lambung. Nah, dia bekerja dengan membentuk lapisan untuk melapisi dinding lambung, sehingga lukanya tidak semakin parah karena adanya asam lambung. Teman-teman yang punya asam lambung pasti pernah diresepkan obat lambung lebih dari 1. Ada beberapa obat lambung yang tidak disarankan untuk minum bersamaan, namun sering diresepkan bersamaan. Yang pertama adalah sukralfat dan antasida. Sukralfat dan antasida tidak disarankan minum bersamaan karena sukralfat bekerja efektif jika lambung dalam kondisi asam atau pH-nya 4. Sementara jika kita minum antasida, pH di lambung itu dinetralkan sehingga pH-nya naik. Dia tidak lagi asam. Nah, ketika kondisi asam lambung netral dan kita minum sukralfatnya jadi tidak bekerja secara efektif. Makanya kedua obat ini disarankan untuk diminum terpisah. Minimal diminum dalam jarak 2 jam. Misalnya sukralfat diminum 1 jam sebelum makan, lalu antasida bisa diminum 2 jam setelah makan saat perut kembali kosong. Kemudian ada juga sukralfat dan lansoprazol. Kedua obat ini tidak disarankan minum bersamaan karena sukralfat dapat menghambat penyerapan dari lansoprazol.
Makanya sebaiknya dipisah minumnya. Misalnya sukralfat diminum setengah jam sebelum makan, lansoprazol bisa diminum 2 jam setelah makan. Selain pilihan-pilihan obat tadi, teman-teman bisa mengurangi serangan lambung dengan cara mengelola stres, lalu kemudian menghindari makanan-makanan yang dapat memicu kenaikan asam lambung, seperti makanan asam maupun makanan pedas. Lalu untuk teman-teman yang sering diresepkan obat lambung lebih dari satu, pastikan untuk menanyakan aturan minumnya yang benar kepada apoteker. Karena obat lambung itu sendiri kadang berinteraksi dengan sesama obat lambung lain ataupun juga berinteraksi dengan obat-obat lain. Sekian saja edukasi tentang obat lambung hari ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.